Universitas Teknologi Nusantara. Beralamat di Jalan Raya Pemda Pangkalan 3, nomor 66 Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, 16710. Memiliki program studi unggulan dan prospek kerja yang gemilang. S1 Akuntansi, S1 Biologi, S1 Kimia, S1 Manajemen, S1 Psikologi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri, S1 Teknologi Hasil Pertanian. Menjadi solusi bagi kamu yang jadwal kerjanya shift, sibuk tidak memiliki waktu luang, serta biaya kuliah yang sangat terjangkau, bisa meningkatkan jenjang pendidikan dan karir. Segera daftar, kuota kelas terbatas. Tonton video selengkapnya di YouTube Edunitas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara semester 3, dengan rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Abdul Said Muhammad Hasan, mahasiswa jurusan Manajemen Ekonomi semester 3 di Universitas Teknologi Nusantara. Di sini kita akan menjelaskan materi dari kelompok ke-12 tentang kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Agung Triputranto. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, dan mengajak orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan bukan hanya tentang memberi perintah, tetapi juga tentang memberi contoh yang baik, membangun kepercayaan, dan memotivasi tim agar bekerja dengan semangat dan efektif. Contoh dalam bermain catur. Bayangkan dalam bermain catur, di mana setiap bidak memiliki peran tertentu. Pemimpin adalah pemain yang mengarahkan bidak-bidak ini dengan strategi yang cermat untuk mencapai kemenangan. Pemimpin yang baik mengenali potensi setiap anggota tim, memberikan dukungan yang dibutuhkan, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap orang untuk berkembang. Kepemimpinan adalah seni untuk membawa orang-orang bersama menuju visi yang lebih besar dan melibatkan komunikasi yang efektif, empati, dan kemampuan membuat keputusan sulit dengan bijaksana. Pemimpin yang efektif ini fokus pada hasil akhir dan prosesnya yang diambil untuk mencapainya. Pengertian pemimpin: seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengarahkan, dan membimbing orang lain dalam suatu kelompok atau organisasi menuju suatu tujuan tertentu. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Gary R. Terry, dalam buku Prinsip-Prinsip Manajemen terjemahan tahun 2006, leadership is the activity of influencing people to strive willingly for group objective. Yang artinya, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar mau berjuang untuk mencapai tujuan kelompok. Sedangkan menurut Stephen P. Robin, dalam bukunya Organizational Behavior tahun 2013, leadership is the ability to influence a group toward the achievement of a vision or set of goal. Yang artinya, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi kelompok untuk mencapai visi atau serangkaian tujuan. Sedangkan menurut John C. Maxwell, sumber The 21 Irrefutable Law of Leadership tahun 1988, leadership is influence, nothing more, nothing less. Yang artinya, kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi dan mengarahkan orang ataupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, dan biasanya melalui komunikasi, motivasi, dan pengaruh
pribadi. Pengertian pemimpin menurut para ahli. Menurut Bambang Daroseo, dalam buku Pengantar Ilmu Kepemimpinan tahun 1995, pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Rifai Fetsal dalam buku Leadership and Organizational Behavior tahun 2003, pemimpin adalah seseorang yang memiliki pengaruh, dipercaya, dan mampu memberikan arah serta tujuan kepada kelompok atau organisasi. Pimpinan produk sistem sosial. Dalam sistem sosial, pemimpin merupakan produk dari interaksi sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh faktor individual, tetapi juga oleh norma, nilai, dan struktur sosial yang berlaku. Oleh karena itu, seorang pemimpin terbentuk dari dinamika sosial yang melibatkannya dengan lingkungan. Dengan kata lain, pimpinan produk leader atau product manager adalah orang yang bertanggung jawab atas pengembangan strategi dan keberhasilan produk dari awal sampai akhir. Ia menjadi penghubung antara tim teknik, desain, pemasaran, dan juga pengguna. Pimpinan produk sistem sosial. Dalam konteks sistem sosial, pimpinan produk berperan sebagai pemimpin lintas fungsi, cross-functional leader, yang menghubungkan berbagai pihak, tim internal dan eksternal, menyeimbangkan kepentingan bisnis, pengguna, dan teknologi, serta membangun kerjasama dan komunikasi di dalam sistem sosial perusahaan atau lingkungan kerja. Hakikat anggota dan pimpinan. Pemimpin dan anggota merupakan dua unsur penting dalam suatu organisasi. Pemimpin bertugas memberikan arah dan keputusan, sedangkan anggota menjalankan tugas sesuai peran masing-masing. Hubungan antara pemimpin dan anggota bersifat timbal balik, di mana komunikasi, kepercayaan, dan kerjasama menjadi kunci keberhasilan. Hakikat pemimpin mencerminkan inti dari peran seorang pemimpin, yang meliputi 1. Aspek pengarah, yaitu memberi arah dan strategi agar organisasi berjalan sesuai tujuan. Yang kedua, aspek pengambil keputusan, yaitu menentukan pilihan terbaik dalam berbagai situasi. Dan ketiga, aspek penghubung, yaitu menjembatani berbagai kepentingan antar anggota. Dan keempat, aspek pendorong semangat, yaitu memberi motivasi dan inspirasi kepada anggotanya. Dan yang kelima, aspek komunikator, yaitu menyampaikan visi, misi, dan juga kebijakan dengan jelas. 2. Hakikat anggota, aspek dan penjelasannya. 1. Bagian dari sistem. Anggota adalah bagian penting dalam struktur organisasi. Yang kedua, penerima dan pelaksana kebijakan, menerima arahan dari pimpinan dan menjalankannya. Yang ketiga, pelaksana fungsi operasional, menyelesaikan pekerjaan teknis dan administratif. Yang keempat, ada pemberi masukan, memberikan ide, kritik, atau solusi kepada pimpinan. Yang kelima, pendukung budaya organisasi, menjaga nilai, etika, dan semangat kerjasama. Etika dan moral pemimpin. Etika dan moral pemimpin adalah seperangkat nilai dan prinsip yang digunakan oleh pemimpin untuk bertindak, memutuskan, dan memimpin dengan cara yang benar secara sosial, hukum, dan kemanusiaan. Etika pemimpin dalam konteks modern, digitalisasi, melindungi data, dan tidak menyebar hoax, keragaman atau diversity,
menghargai perbedaan agama, budaya, dan gender, lingkungan, mendukung praktek bisnis berkelanjutan. Teknologi menggunakan AI dan otomatis secara bertanggung jawab. Prinsip etika kepemimpinan. Yang pertama ada kejujuran. Seorang pemimpin harus menyampaikan informasi dengan jujur dan terbuka kepada timnya. Contohnya, seorang manajer yang menghargai krisis keuangan memberitahu tim secara transparan dan mengajak mereka mencari solusi bersama, bukan menyembunyikan masalah. Yang kedua, tanggung jawab. Pemimpin bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan timnya, tidak menyalahkan bawahan saat ada masalah. Contohnya, saat proyek gagal, seorang pemimpin bertanggung jawab dan mengevaluasi diri, bukan mencari kambing hitam. Yang ketiga ada keadilan. Pemimpin harus bersikap adil dalam memberikan kesempatan, hukuman, maupun penghargaan. Contohnya, memberi bonus berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan kedekatan pribadi. Yang keempat ada integritas. Memegang teguh nilai dan prinsip meskipun menghadapi tekanan. Contohnya, menolak suap atau gratifikasi walaupun bisa menguntungkan dirinya atau perusahaan. Yang kelima ada kepedulian. Mampu memahami kondisi tim, menunjukkan empati, dan membantu saat dibutuhkan. Contohnya, memberi kelonggaran kepada karyawan yang sedang mengalami musibah atau masalah keluarga. Yang keenam ada transparansi. Pemimpin bersikap terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan menjelaskan alasan dibalik suatu kebijakan. Contohnya, memberitahu tim tentang alasan restrukturisasi organisasi dengan cara yang jelas dan terbuka. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah kumpulan konsep yang menjelaskan bagaimana seorang menjadi pemimpin, bagaimana mereka memimpin, dan mengapa mereka efektif atau tidak efektif dalam memimpin. Teori-teori ini mencoba menjawab pertanyaan: siapa yang bisa menjadi pemimpin? Gaya kepemimpinan apa yang paling efektif? Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin? Berikut adalah jenis-jenis teori kepemimpinan. 1. Teori sifat. Trait theory, yaitu jenis kepemimpinan berdasarkan sifat atau karakteristik individu, atau dengan kata lain pribadi atau karakteristik bawaan lahir si pemimpin. Contohnya percaya diri, integritas, keberanian, dan sebagainya. Kelebihan teori ini: 1. Mudah diidentifikasi. Sedangkan kekurangannya, tidak semua orang dengan sifat tersebut otomatis menjadi pemimpin yang baik. 2. Teori perilaku, behavioral theory, yaitu jenis kepemimpinan yang menekankan pada tindakan dan gaya kepemimpinan. Contohnya gaya kepemimpinan task oriented atau berorientasi tugas atau fokus pada hasil dan efisiensi, dan people oriented atau berorientasi manusia atau fokus pada hubungan dan kesejahteraan anggota. Kelebihan teori ini bisa diajarkan, sedangkan kekurangannya tidak mempertimbangkan situasi atau kondisi organisasi. Ketiga, teori situasional. Situasional atau contingency teori, yaitu jenis kepemimpinan yang berfokus pada efektivitas kepemimpinan tergantung pada situasi tertentu. Contohnya, Hersey and Blanchard's Situational Leadership Theory, atau menyesuaikan gaya dengan tingkat kematangan bawahan. Kelebihan teori ini fleksibel, sedangkan kekurangannya kompleks
dan sulit diterapkan secara praktis. Keempat, teori kepemimpinan transaksional dan transformasional, yaitu jenis teori kepemimpinan di mana pemimpin menginspirasi dan mengubah anggota untuk mencapai potensi maksimal. Teori kepemimpinan transaksional berfokus pada sistem imbal jasa atau hukuman, di mana pemimpin mengelola tugas dan memberi penghargaan atas kinerja. Teori transformasional berfokus pada perubahan, inovasi, dan pengembangan diri bawahan, di mana pemimpin sebagai inspirator dan motivator. Contohnya, teori oleh Bernard M. Bass dan James Bunz. Kelebihan teori ini efektif di era perubahan, sedangkan kekurangannya membutuhkan keterampilan tinggi dari pemimpin. Ciri-ciri pemimpin adalah karakteristik, sikap, dan perilaku yang membedakan seorang pemimpin dari orang biasa. Ciri ini bisa berupa bawaan, sifat pribadi, maupun hasil pembelajaran, skill, dan pengalaman. Kualifikasi ciri-ciri pemimpin yang pertama ada ciri kepribadian atau personalitas, merupakan sifat dasar atau karakter yang melekat pada diri seorang pemimpin. Contohnya, pemimpin yang ramah dan percaya diri cenderung mudah membangun koneksi dengan timnya. Yang kedua ada ciri keterampilan atau skill, kemampuan teknis dan sosial yang membuat pemimpin mampu mengelola kelompok atau organisasi secara efektif. Contohnya, pemimpin yang menguasai keterampilan manajemen proyek dan komunikasi akan lebih efektif menjalankan program. Selanjutnya ada ciri sosial dan emosional, berhubungan dengan hubungan interpersonal dan pengendalian diri. Contohnya, mampu menahan emosi saat menghadapi tekanan, tetap tenang, dan mendukung tim. Selanjutnya ada ciri kepemimpinan leadership traits, aspek yang menonjolkan pengaruh dan arah yang diberikan kepada orang lain. Contohnya, mampu mengambil keputusan penting secara cepat dan tepat di tengah ketidakpastian. Ciri-ciri pemimpin hebat menurut para ahli. Yang pertama, Kurt Lewin, tegas, fleksibel, dan komunikatif. Menurut John C. Maxwell, memiliki pengaruh, visi, dan integritas tinggi. Menurut Stephen Cover, fokus pada prinsip mendengarkan dengan empati. Ciri-ciri pemimpin yang baik dapat dibentuk melalui pembelajaran, latihan, dan pengalaman. Tidak semua orang lahir sebagai pemimpin, tetapi semua orang bisa belajar untuk memimpin dengan benar. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Gaya ini mencerminkan kepribadian, nilai, pengalaman, dan situasi yang dihadapi pemimpin. Berikut adalah jenis-jenis gaya kepemimpinan. 1. Autokratis atau otoriter. Gaya kepemimpinan di mana pemimpin membuat keputusannya sendiri tanpa konsultasi, cocok saat krisis. Contoh, pemimpin militer atau CEO saat restrukturisasi perusahaan. Kelebihannya, efisiensi tinggi, cepat dalam pengambil keputusan. Namun kekurangannya, minim kreativitas bawahan dan dapat menimbulkan ketegangan. 2. Demokratis atau partisipatif. Gaya kepemimpinan di mana keputusan diambil bersama tim. Pemimpin mendengarkan masukan, contoh pemimpin startup teknologi. Kelebihan gaya kepemimpinan ini meningkatkan motivasi dan loyalitas tim. Namun kekurangannya, proses pengambilan keputusan bisa sangat lambat. Dan yang ketiga, laissez-faire atau delegatif. Gaya kepemimpinan di mana pemimpin memberi kebebasan besar pada anggota, cocok jika anggota tim ahli
contohnya peneliti atau tim kreatif. Kelebihannya dalam gaya ini memberikan ruang inovasi dan tanggung jawab. Kekurangannya bisa menyebabkan kebingungan jika tidak arah yang jelas. Kesimpulannya, gaya kepemimpinan sangat menentukan iklim kerja, motivasi tim, dan juga hasil organisasi. Tidak ada satu gaya yang terbaik untuk semua situasi. Pemimpin efektif adalah yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan, situasi, dan tim yang dipimpinnya. Tantangan kepemimpinan masa kini. Di era modern ini, kepemimpinan tidak hanya soal memimpin orang, tapi juga mengelola perubahan, teknologi, dan keberagaman. Tantangan yang pertama adalah kerja hybrid dan jarak jauh. Pemimpin harus bisa tetap membangun tim yang solid walau bekerja di lokasi yang berbeda. Solusinya apa? Yaitu adalah pemanfaatan platform komunikasi digital, contohnya Zoom, Slack, Trello, dan tetap menjaga komunikasi informal. Yang kedua ada kepemimpinan digital, pengambilan keputusan berbasis data, penggunaan teknologi seperti AI, serta menjaga etika digital. Contohnya, menggunakan dashboard KPI untuk evaluasi kinerja mingguan tim. Yang ketiga ada generasi Z dan milenial, lebih menghargai transparansi, fleksibilitas, dan nilai keberlanjutan. Contoh tokoh pemimpin inspiratif pertama yaitu Nelson Mandela. Siapakah Nelson Mandela? Nelson Mandela 1918 sampai 2013 adalah tokoh perjuangan anti apartheid di Afrika Selatan yang kemudian menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan pada tahun 1994 sampai 1999. Ia dikenal karena perjuangannya menentang sistem apartheid, sistem pemisahan rasial yang menindas mayoritas kulit hitam di negaranya. Alasan mengapa Nelson Mandela menjadi pemimpin yang inspiratif? 1. Mandela memperjuangkan hak-hak rakyat kulit hitam Afrika Selatan yang tertindas oleh rejim apartheid. Ia rela dipenjara selama 27 tahun karena menolak tunduk pada sistem yang tidak adil. Inspirasi, keteguhan hatinya yang memperjuangkan keadilan, meskipun harus mengorbankan kebebasan pribadi. Kedua, Mandela tetap kuat meski dipenjara puluhan tahun. Ia tidak membalas dengan kekerasan, tetapi memilih rekonsiliasi dan perdamaian. Inspirasi, mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya dalam perlawanan fisik, tetapi dalam kemampuan memaafkan dan juga menyatukan. 3. Pemimpin yang memaafkan, bukan pendendam. Setelah dibebaskan, ia tidak membalas dendam pada lawan politiknya, justru mengajak mereka bekerja sama membangun bangsa. Inspirasi, sikap memaafkan menjadikannya simbol perdamaian dunia. Keempat, komunikator yang hebat. Dengan gaya kepemimpinan transformasionalnya, Nelson Mandela menjadi pemimpin yang inspiratif bukan karena jabatan semata, tetapi karena karakternya yang kuat, ketulusannya dalam berjuang, kemampuan memaafkan, dan komitmennya untuk keadilan dan persatuan. Ia memberi teladan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang melayani rakyatnya, bukan dirinya sendiri. Contoh tokoh pemimpin inspiratif yang kedua ada Steve Jobs. Gaya kepemimpinannya visioner dan otoriter. Nilainya inovasi, estetika, dan kontrol mutu. Dampaknya mengubah industri, teknologi, dan gaya hidup modern. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari kami. Saya Siti Aminah dan rekan saya. Dan saya Abdul Said Muhammad Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.